Selamat datang tahun kuda api. Perayaan Imlek merupakan salah satu perayaan yang paling banyak ditunggu, khususnya oleh masyarakat keturunan Tionghoa. Tapi tahukah kamu, ternyata perayaan Imlek pernah dilarang di era Presiden Soeharto loh. Wah, kok bisa ya? Sini, tak kasih paham. Imlek atau Tahun Baru Cina sudah dikenal sejak lama di Indonesia. Di masa awal kemerdekaan, Presiden Soekarno menetapkan beberapa hari besar Tionghoa termasuk Imlek sebagai bagian dari kalender hari raya warga negara. Namun semuanya sempat berubah setelah Soeharto dilantik menjadi Presiden RI kedua. Di rezim Soeharto saat itu, siapapun yang berupaya membawa atraksi kesenian yang berbau budaya Cina, maka ia bisa dituduh melakukan tindakan subversif. Jangankan di tempat publik, di lingkungan sendiri pun, warga keturunan Cina sering dipersulit menggelar upacara adat. Biang keladinya tak lain adalah Impres nomor 14 tahun 1967. Di bawah instruksi ini, perayaan Imlek tidak boleh dirayakan secara terbuka. Akademisi Arief Budiman menyatakan, penyebab dibuatnya peraturan ini adalah rivalitas antara Angkatan Darat dan PKI di masa sebelumnya. Di tahun-tahun awal dekade 1960-an, PKI diduga punya hubungan erat dengan Republik Rakyat Cina. Maka dari itu, Soeharto mulai menghubung-hubungkan antara komunis dengan Cina, padahal kedua itu adalah hal yang berbeda. Meskipun begitu, perayaan Imlek sebenarnya masih boleh untuk diadakan, asal tidak mencolok dan tersembunyi di rumah, tanpa barongsai, tanpa liong, bahkan tanpa huruf dan lagu Mandarin di ruang publik. Selain itu, tak hanya perayaan Imlek saja yang dibatasi, nyaris semua hal yang berbau budaya Tionghoa juga tidak mendapatkan tempat selama Soeharto berkuasa. Imlek untuk menyebut Tahun Baru Cina misalnya, hanya digunakan di Indonesia. Di Cina atau negara-negara lainnya biasanya memakai istilah Xinjia. Begitu pula dengan ucapan Gong Xi Fa Cai yang sering kita dengar setiap kali perayaan Imlek. Menurut pemerhati budaya, ucapan Gong Xi Fa Cai sebenarnya mengikuti budaya Hong Kong dan bukan Republik Rakyat Cina. Hong Kong kala itu tidak dianggap mewakili Cina, tapi dianggap sebagai koloni Inggris. Karena itulah ucapan tersebut dapat lampu hijau untuk dipakai di tiap perayaan Imlek. Ucapan yang lebih tepat untuk perayaan Tahun Baru Cina adalah Gong Xi Xi Nian Wa Xi Rui, yang artinya selamat tahun baru, semoga segala urusan berjalan dengan lancar. Gak cukup sampai di situ. Departemen Penerangan juga turut melarang penayangan orang sembahyang di kelenteng, aksi barongsai, atau penggunaan bahasa Cina di layar kaca. Pelarangan itu dimaksudkan untuk mendorong orang-orang Cina di Indonesia melupakan budaya mereka. Menurut antropologi James Dananjaya, kebijakan pelarangan saat itu berdampak sangat buruk. Bahkan perlahan orang Tionghoa benar-benar melupakan jati dirinya. Peraturan yang membelenggu masyarakat Tionghoa ini akhirnya dicabut di era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Gus Dur menerbitkan Kepres nomor 6 tahun 2000. Aturan itu menjadi pelindung bagi warga Tionghoa yang kenyang mendapatkan perlakuan rasis, diskriminatif, dan anti-Tionghoa selama rezim Orde Baru. Presiden setelah Gus Dur berikutnya, yaitu Megawati Soekarno Putri, melanjutkannya dengan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional, setara dengan hari-hari besar agama-agama lain yang diakui di Indonesia. Kemudian, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mencabut surat edaran Presidium Kabinet Ampera nomor 6/1967 untuk menghilangkan pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seorang, kelompok, dan komunitas atau ras tertentu. Jadi, perayaan Imlek di Indonesia adalah kisah tentang kebudayaan yang sempat meredup lalu bangkit kembali. Dari tradisi yang disimpan di balik pintu rumah, hingga lampion, petasan, dan barongsai yang menyapa seluruh kota seperti saat ini. Sekali lagi, selamat merayakan Tahun Baru Cina semuanya! Mari melangkah menuju kemenangan bersama!